Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Bertemu lagi dengan TPQ Radul Muminin hari ini, sore ini. Walaupun kita daring belajar dari rumah tapi tidak menjadi masalah karena belajar Al-Qur'an tidak boleh berhenti. Karena Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang memberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi yang nggak baca berarti tidak diberi syafaat. Jadi kita baca Quran tidak boleh libur. Maka dari itu kita terus belajar Al-Quran, terus belajar hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadikan petunjuk baik di dunia maupun akhirat. Hudalinas, petunjuk bagi manusia, hudalil mutakin, dan petunjuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai belajaran, mari sama-sama kita baca doa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita mereview ulang dulu pelajaran-pelajaran yang telah lampau atau telah dipelajari di minggu-minggu yang kemarin ya. Jadi kita sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, mari sama-sama kita berelaksasi dengan bermain tepuk. Tidak apa-apa ketika anak TPQ diajarkan tepuk-tepuk, itu berarti ada sisi positifnya di situ. Tepuk surga, bila mau masuk surga, beramallah, berakhlaklah, berjihadlah. Yes, ya oke. Jadi situ maksudnya tadi apa? Beramal. Jadi Allah mengajak kita supaya kita masuk surga dengan beramal. Beramal soleh itu bisa dengan apa? Dengan senyum. Yang mana sudah pernah diajarkan hadis tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan ada lagi hadis yang lain yang sudah pernah diajarkan, yaitu hadis menebarkan salam. Jadi ketika maka Butin sering ajarkan ketika ketemu teman-teman itu ucapan salam. Karena apa? Supaya afsus salama bainakum tahabu. Tebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan masih banyak lagi. Ada lagi hadis di surga, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, maksudnya supaya kita harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi doa tepuk-tepuk itu surga itu ada di dalamnya, ada positifnya. Jadi kita harus beramal, harus apa lagi? Berakhlak. Nih, akhlak itu artinya apa sih? Akhlak itu budi pekerti yang baik, atau akhlak perilaku kita kepada Allah, perilaku kita kepada Rasulullah, perilaku kita kepada orang tua, perilaku kita kepada guru, dan juga perilaku kepada teman, dan juga perilaku kepada yang lebih muda. Itu juga harus berakhlak ya. Terus ada berjihadlah. Teman-teman tahu berjihad? Berjihad itu juga termasuk dengan menuntut ilmu, ini juga namanya berjihad. Makanya kan ada man kharaja fi talabul ilmi fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dimudahkannya baginya surga. Itu ya, jadi terkandung dari tepuk surga itu sangat dalam. Maksudnya kita harus beramal dan harus berakhlak, dan juga harus berjihad dan beradablah. Beradab itu artinya harus berakhlak yang baik, atau harus beradab kepada sesama, atau kepada binatang, atau semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita harus kasih sayang. Itu ada di dalam tepuk surga itu, banyak kandungan-kandungan yang sangat luar biasa. Baik, lanjutkan lagi ke tadi udah hadisnya, sekarang doanya. Doa-doa yang udah pernah diajarkan, ada doa ketika doa kesehatan. Jadi sekarang yuk harus banyak-banyak doa kesehatan supaya kita diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari penyakit yang sedang mewabah, sehingga kita
hari ini tidak bisa bertatap muka karena ya mungkin adanya COVID ini, jadi kita harus daring dulu, tapi insya Allah ke depan, minggu depan kita sudah bisa bertemu kembali ya. Doa kesehatannya, doa kesehatan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya udah, mungkin selanjutnya dengan bacaan sholatnya bisa dikembangkan lagi sama teman-teman di rumah ya, karena daring itu harus padat, singkat tapi keren. Oke. Dengan pelajaran berikutnya kita adalah melanjutkan pelajaran yang baru, yaitu hari ini doa ketika menghadapi atau melihat binatang buas. Jadi kita samakan dengan anak yang paki ya. Jadi supaya kita sinkron, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada binatang-binatang yang terasa garang atau binatang-binatang yang bisa merekam ataupun melilit atau menggigit gitu ya. Jadi kita harus berdoa kepada Allah supaya kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisa kita ulang lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un ya. Jadi binatang yang tadi tuh sudah ditulikan, sudah dibisukan, dan sudah dibutakan. Jadi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara. Sehingga kita diselamatkan dari itu, karena pas ketika kita lewat langsung doa itu, akhirnya terpakulah si binatang tersebut dengan duduk manis, tidak gerak, karena sudah dibutakan, sudah ditulikan, dan sudah dibisukan ya. Itu mungkin doanya yang baru saya ajarkan pada hari ini. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi teman-teman tugasnya menghafal doa ketika menghadapi, untuk hafalannya atau murojaahnya sesuai dengan hafalan teman-teman di rumah. Jadi teman-teman kayak mungkin siapa yang sudah Abasa, bacalah surat Abasa. Ada yang masih Anajiat, baca Anajiat. Masih ada Al-Ma'un, baca surat Al-Ma'un. Jadi sesuai dengan apa yang teman-teman hafal ya. Jadi mungkin itu, jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Jadi mohon dihafalkan doa ketika menghadapi binatang buas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Selanjutnya mari sama-sama kita mengenal 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah dengan lagu. Ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul pilihan Allah. Kitab Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, demikian ya pelajaran hari ini. Kita mengenal kitab yang diturunkan Al-Quran, berarti kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa kitab Taurat, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mungkin itu pelajaran hari ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tabuk surga. Bila mau masuk surga, beramallah, berakhlaklah, berjihadlah. Yes. Ada yang kurang satu ternyata. Untuk yang besar ditambahi beradablah ya. Tepuk surga. Bila mau masuk surga, beramallah, berakhlaklah, beradablah, berjihadlah. Yes, mungkin itu saja dari Ibu Tin. Apabila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.